alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Allahumma rawih ruhahu wa dharihahu bi'arfin syadiyyin min ar-ridwani war rahmah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hizbahu wa darbahu ila yaumil qiyamah. Saudara para dewan kiai yang hadir di pagi hari ini, kita sudah masuk pagi. Terima kasih yang tiada terhingga kepada semuanya, dari mulai proses awal pengajuan calon, pembuatan berbagai syarat dan prasyarat, sarana juga prasarana. Saya sampaikan jazakumullah ahsanal jaza. Mudah-mudahan lelah kalian semua para dewan kiai yang dibantu oleh pengurus lama menjadi catatan tinta emas sejarah Pondok Pesantren Miftahur Rahman untuk di dunia, dan menjadi pemberat pahala kebaikan amal soleh di yaumil mizan. Amin ya mujibas sa'ilin. Amin. Malam hari ini dalam kondisi lelah kita saat ini, dalam keadaan ada yang sedikit, bahkan mungkin ada yang banyak ngantuk, kita sedang membuat sejarah sekaligus membangun tradisi regenerasi kepemimpinan yang tidak boleh tidak harus dilakukan oleh sebuah institusi dan lembaga, terlebih pondok pesantren kita tercinta, yang bagaimanapun kita adalah pesantren tertua yang ada di daerah kita ini. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sepeninggalnya lebih dari 48 jam tidak segera untuk dikuburkan ke bumi. Padahal perintah beliau dalam hadisnya, di antara yang harus disegerakan adalah mengubur mayat. Tetapi kenapa tidak dilakukan? Karena saat itu terjadi deadlock. Muhajirin menginginkan kepemimpinan khalifah pengganti Rasul dari kaum Muhajirin. Ansor sebagai pemilik negara Madinah juga menginginkan yang melanjutkan kepemimpinan adalah dari kaum Ansor. Akhirnya dirembuklah dengan syuro, bermusyawarah di Bani Thaqifah, perwakilan dari dua partai besar saat itu di umat Islam, baik partai Muhajirin ataupun partai Ansor, menentukan majelis syuro, ahlul halli wal aqdi, untuk menetapkan kepemimpinan. Dan baru setelah terpilih secara sepakat hasil musyawarah 6 orang sahabat utama di Bani Thaqifah itu, ditunjuklah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu untuk melanjutkan kepemimpinan di negara Madinah. Ini artinya bahwa kepemimpinan begitu pentingnya dalam paradigma Islam. Kepemimpinan begitu agungnya, sampai-sampai jenazah yang agung, jenazah yang mulia, yang seharusnya segera dikebumikan, itu hampir 2 hari tidak serta-merta untuk langsung dikebumikan. Pembelajaran dari sejarah ini, sebelum kakak-kakak kita nanti 10 Muharram, bukan almarhum ya, tetapi akan meninggalkan kita, meninggalkan Baru Jati, mau tidak mau, tidak boleh ada kekosongan kepemimpinan. Bahkan saat tadi dimisioner tidak aktif lagi, sehingga semua tanggung jawab kepemimpinan diambil alih langsung oleh pimpinan pesantren atau yang mewakili. Maka sebelum hari Jumat ini tidak ada Rois Am dan tidak ada Roisah. Yang baru kita saksikan ini baru yang dipilih menjadi Rois Am dan menjadi Roisah, dan malam ini pun hanya ditetapkan, bukan resmi mendapat SK dan pelantikan.
Untuk itu pembelajaran ini mudah-mudahan paling tidak menjadi khazanah untuk kalian semua, calon-calon pemimpin yang akan datang, yang saya yakin, bahkan aku yakin di antara kalian insya Allah di level manapun dan di level apapun nanti akan ada yang oleh Allah diangkat, baik menjadi pemimpin formal ataupun memimpin umat secara tradisional. Baiklah, sebagai pengawal barangkali membuka khazanah keislaman dari i'tibar sejarah dalam khazanah keislaman kita sebagai pendahulu. Selanjutnya pimpinan umum Pondok Pesantren Miftahur Rahman Barujati Gunung Sugih, Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes, malam Rabu tanggal 23 Dzulhijjah bertepatan dengan jam 00.14 pagi ini mengesahkan dan menetapkan Saudara Taufik Nurdin dan Saudari Sinta Nihayatul Kamilah menjadi Rois Am dan Roisah yang sah periode masa khidmah 1442-1443 Hijriah. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Demikian ketetapan ini dinyatakan dengan resmi oleh pimpinan umum agar menjadi catatan administrasi dan catatan keorganisasian yang ditetapkan. Insya Allah selanjutnya malam besok, malam Kamis, kita akan bermusyawarah untuk menentukan pengurus-pengurus harian dari berbagai seksi yang dibutuhkan bersama Rois Am dan Roisah terpilih. Dan untuk yang mendapat suara kedua terbanyak ditetapkan pula sebagai wakil Rois Am dan wakil Roisah. Khusus untuk saudari Sinta, tolong sampaikan kepada keluarga, karena ini takdir Allah lewat qadha-Nya dan lewat pemilihan permintaan dari santri yang memilih untuk diundur kembali pernikahannya. Ini instruksi, tidak boleh diganggu gugat. Kemarin saya mengizinkan Syawal, tetapi karena takdir Allah sekarang berkata lain, maka sampaikan kepada keluarga sesuai permintaan para santri dan instruksi pimpinan umum. Maka sebelum selesai masa jabatan 1443 Hijriah di bulan Dzulhijjah nanti tidak boleh untuk keluar dari pesantren Barujati. Sampaikan. Kenapa saya menyampaikan ini di depan Dewan Kiai dan depan para santri? Inilah pembelajaran. Sekali layar terkembang, surut kita berpantang. Maka kalau sudah umat meminta, lalu kita bersedia berkhidmah kepada Islam lewat Miftahur Rahman ini, kita lebih mendahulukan kepentingan pondok pesantren dibandingkan kepentingan kamar kita sendiri. Sekali lagi, ini tidak sedang bermain-main. Tolong sampaikan oleh saudari Sinta kepada keluarga di Ganggawang dan keluarga di Sukasari, berdasarkan permintaan santri, putri, dan instruksi dari pimpinan umum pesantren untuk mengundur pernikahannya sampai selesai tugas. Nanti ada lagi Rois Am dan Roisah terpilih. Sekian dan demikian akhirul kalam. Hadanallah wa iyyakum ajma'in, waffaqanallah ila thariqil qawim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.